Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di analisa lokasi dan pola keuangan. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Oke, untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu lokasi kegiatan. Nah, ini sebelumnya udah kalian baca ya materi sebelumnya tentang hubungan geografi dengan analisa lokasi dan pola keuangan. Nah, kali ini kita akan bahas faktor-faktor penentu lokasi kegiatan itu apa sih sebenarnya? Kenapa orang menempatkan suatu lokasi usaha tertentu di tempat tersebut? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak ada gitu? Nah, ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Berdasarkan dari kajian kita sebelumnya, teori lokasi merupakan kajian tentang letak suatu kegiatan tertentu pada suatu wilayah. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan analisis yang menjelaskan tentang ekonomi regional. Jadi, locational analysis was originally the central question of regional economics, yang mana teori-teori ini dikemukakan oleh ada von Thunen, ada Weber, kemudian ada Loss, dan ada Kristallers. Jadi nanti kita akan menjelaskan satu persatu pada pertemuan berikutnya tentang teori-teori yang dikemukakan oleh von Thunen, Weber, Loss, dan Kristallers ini. Yang pasti ilmu geografi itu sangat erat kaitannya dengan kajian teori lokasi ya. Seperti kita udah bahas sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, itu kaitan teori lokasi dan keuangan ini dengan geografi. Nah, untuk geografi sendiri nanti juga ada geografi regional. Kita tahu geografi regional itu sangat erat kaitannya dengan ekonomi karena ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi intinya di sini teori lokasi tentunya sangat penting dalam ekonomi regional atau locational analysis was originally the central question of regional economy. Berdasarkan perkembangan teori lokasi, jadi teori lokasi ini yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ada von Thunen, ada Weber, ada Kristallers, dan lain-lain. Jadi teori lokasi itu tidak hanya sekedar membahas tentang faktor biaya saja, tapi juga terkait dengan faktor-faktor lain seperti ada faktor kualitas atau persepsi lembaga, tingkat pengetahuan, dan kualitas lingkungan. Jadi teori lokasi itu tidak hanya terkait dengan teori yang mengemukakan tentang biaya, kedekatan dengan pasar, dan juga pemasok. Nah, itu kan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya oleh von Thunen, Kristallers, dan Weber. Tapi ternyata teori lokasi itu sangat erat kaitannya juga dengan persepsi lembaga, tingkat pengetahuan, dan kualitas lingkungan. Kita lanjutkan tentang perubahan kecenderungan teori lokasi dari masa ke masa. Masa pertama itu ada Industrial Revolution. Jadi pada masa revolusi industri, beberapa faktor utama yang terkait dengan teori lokasi ini adalah biaya. Biaya komoditi atau produk, atau biaya yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah komoditi tertentu atau produk tertentu. Kemudian juga biaya itu kaitannya sangat erat sekali di sini dengan biaya yang paling rendah. Nah, ini termasuk pada neoklasikal atau teori neoklasik tentang regional atau wilayah konsentris ya, atau wilayah yang terkonsentrasi. Jadi intinya di sini fase 1 itu pada masa revolusi industri. Nah, teori ini awalnya dikemukakan oleh von Thunen. Nanti kita akan lebih mendalam tentang teori von Thunen. Kemudian ada fase 2 itu tahun 1950-an. Tahun 1950 itu ada faktor yang kedua dalam faktor teori lokasi dan keuangan. Yang pertama ada market atau pasar. Kemudian ada suppliers atau service providers ya, dan aglomerasi atau faktor aglomerasi. Nah, untuk pasar atau market itu sendiri itu sangat penting sekali dalam penempatan atau penentuan dari lokasi kegiatan tertentu. Kemudian juga service provider atau suppliers. Suppliers ini adalah orang yang
memberikan atau memasok ya, orang pemasok dari barang yang biasanya akan dijual. Nah, itu untuk lokasi kegiatan perdagangan biasanya. Nah, muncullah berdasarkan indikator-indikator ini, muncullah growth theory atau disebut dengan teori yang mengemukakan teori lokasi itu dia adanya pemusatan tapi tidak hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat. Ada pemusatan-pemusatan. Cumulative cohesion theory urban agglomeration. Jadi aglomerasi itu sebenarnya pemusatan dari berbagai kegiatan yang ada di satu lokasi. Jadi di satu lokasi itu tidak hanya ada satu kegiatan perdagangan saja, tapi bisa ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor aglomerasi atau agglomeration factor. Kemudian di fase 3 atau di ketiganya itu tahun 1990 terdapat faktor lain seperti government policies level of institutional ethics. Jadi di sini kebijakan pemerintah juga merupakan salah satu hal yang sangat penting dan juga infrastruktur di sini. Quality of infrastruktur atau mentality of workforce. Jadi mental dari seorang pekerja juga mempengaruhi sekali, kemudian infrastruktur, kualitasnya seperti apa, dan environmental aspek atau aspek-aspek lingkungan itu sangat penting sekali dalam menentukan sebuah lokasi bisnis atau lokasi dari kegiatan tertentu. Kemudian juga quality of living atau recreational environment. Jadi ini juga sangat penting sekali dalam menentukan sebuah lokasi tertentu. Nah, teori yang muncul di sini adalah behavioral and institutional theory dan spatial diffusion. Jadi difusi spasial atau teori yang terkait dengan lokasi kebiasaan ya, behavioral kebiasaan dan juga seperti apa sih teori difusi dalam analisa lokasi itu, kaitan-kaitannya antara kebijakan-kebijakan institusional, kebijakan pemerintah dalam menempatkan sebuah lokasi kegiatan tertentu. Nah, ini sangat erat kaitannya pada masa kegiatan dan perubahan kecenderungan analisa lokasi dan keuangan ini. Jadi di fase 3 ini tahun 1990 sampai dengan sekarang ini sangat banyak sekali faktor-faktor dalam penempatan sebuah lokasi kegiatan tertentu. Nah, ini salah satu contoh dari penempatan lokasi usaha tertentu ya. Kali ini kita contohkan aja usaha coffee shop yang ada. Ini sangat terkenal sekali, ada Starbucks Coffee. Nah, ini di seluruh dunia ini udah banyak sekali ya. Di Indonesia juga ada Starbucks Coffee. Nah, jadi ini kita lihat mereka menempatkan lokasi ini di mana saja. Nah, kita lihat di sini di pusat-pusat keramaian tertentu, di pinggir-pinggir jalan utama. Nah, ini ada lokasi-lokasi yang memang ditempatkan di sini Starbucks Coffee ini. Jadi sebenarnya banyak juga yang lain ya, nggak hanya Starbucks Coffee, tapi kita lihat coffee shop yang muncul di wilayah-wilayah tertentu, bahkan di Kota Padang sendiri itu udah banyak banget coffee shop yang menawarkan produknya sehingga membuat orang tertarik untuk datang gitu. Jadi ini salah satu bentuk dari kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh masyarakat terkait nanti dengan kaitannya dengan pendapatan masyarakat, kemudian juga bisa dengan infrastruktur yang bagus, dengan lingkungan yang baik, kemudian juga tentu perizinan usaha dan juga terkait dengan pemerintah ya, pemerintah menempatkan suatu lokasi kegiatan itu di mana bolehnya. Nah, itu sudah biasanya tertuang dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Nah, berdasarkan dari kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam menempatkan usaha atau kegiatannya dari fase 1, 2, dan 3, pada akhirnya di sini ada 3 faktor yang menentukan
usaha tertentu itu bisa ditempatkan di sana. Yang pertama ada faktor teknologi terkait dengan penyediaan infrastruktur, jalan raya, pelabuhan, bandara, irigasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor ekonomi dan geografis, yaitu kenyamanan lingkungan, kemampuan membayar atau willingness to pay, akses terhadap pasar, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor politis dan sosial, ini terkait dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian ada zona dan juga kemudahan. Lanjut ke faktor fiskal dan lain-lain, serta perilaku masyarakat, sosial, budaya, dan privasi. Nah, di sini ini yang terkait dengan 3 faktor yang utama yang bisa mempengaruhi setiap orang melakukan atau menempatkan usahanya pada tempat-tempat tertentu. Dari penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi berdasarkan faktor-faktor yang ada, yang sudah dijelaskan, silakan Ananda melakukan analisis terkait dengan lokasi di Kota Padang. Nah, saya ambil dulu di kawasan Pondok Kota Padang dan lakukan analisis tentang lokasi berbagai kegiatan di tempat tersebut. Apakah kegiatannya perdagangan atau kegiatan wisata di sana, wisata budaya ya. Nah, silakan kalian analisis lokasi kawasan pondok itu. Nah, ini ada video yang bisa kalian lihat dulu di channel YouTube saya. Silakan nanti diklik di alamat berikut itu. Jadi, kalian nanti boleh lihat seperti apa sih lokasi di kawasan pondok itu, kemudian apa yang mempengaruhinya, kemudian apa saja bentuk-bentuk dari kegiatan yang ada di sana. Nah, kalian bisa lakukan analisis itu. Nanti setelah analisis ini yang kalian lakukan, nanti bisa kalian melakukan analisis juga di tempat-tempat yang lain. Oke, demikian saja mungkin untuk pertemuan kita di kuliah kelima ini tentang faktor-faktor penentu lokasi kegiatan. Mudah-mudahan saudara semuanya selalu sehat, dan kita akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.